Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channel Matematika Tuntas yang membahas video pembelajaran matematika SMA kurikulum 2013. Kali ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 10. Pokok bahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimanakah cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Karena nilai mutlak itu ada beberapa bentuk, maka cara penyelesaiannya kita sesuaikan dengan bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Untuk bentuk yang pertama, nilai mutlak fx lebih kecil atau lebih besar dari sebuah bilangan positif. Ini bentuk yang pertama. Penyelesaian untuk yang kurang dari adalah min A kurang dari fx, fx kurang dari A. Atau kalau kita baca dari tengah, fx kurang dari A, fx dan fx lebih besar dari min A. Saya ulangi, fx kurang dari A dan fx lebih dari min A. Ini untuk penyelesaian yang kurang dari. Untuk yang lebih dari, maka penyelesaiannya fx kurang dari min A. Atau fx lebih dari A. Jadi berbeda cara penyelesaian untuk yang kurang dari maupun lebih dari. Ini adalah bentuk pertama. Jadi cirinya ruas kanan adalah sebuah bilangan positif. Contoh, nilai mutlak 2x min 6 kurang dari 8 ini adalah bentuk yang A. Maka penyelesaiannya min A. Jadi 2x min 6. A-nya adalah 8. Jadi min 8. Kurang dari. Ini fx-nya 2x min 6. Kurang dari yang positif 8. Kemudian min 6-nya ini harus kita hilangkan dengan cara kita tambah. Karena di sini min 6 supaya hilang maka kita tambah 6. Kalau di sini plus 6 supaya hilang harus dikurang 6. Karena ini min 6 berarti semua harus ditambah 6. Min 8 ditambah 6 menghasilkan min 2. 2x min 6 ditambah 6, maka 6-nya jadi 0, tinggal 2x. 8 ditambah 6 hasil 14. Karena di sini 2x, kita ingin mendapatkan x, berarti kita bagi dengan 2. Kalau ini 4x ya bagi 4, kalau ini 7x bagi 7. Kalau ini setengah x dikali 2. Nah, ini 2x berarti kita bagi 2, supaya di sini adalah x. Semuanya kita bagi 2. Min 2 dibagi 2, min 1. 2x dibagi 2x, 14 bagi 2, 7. Inilah penyelesaian untuk bentuk yang pertama bagian A, kurang dari. Jadi HP-nya, guna penyelesaian, min 1 kurang dari x, x kurang dari 7. Atau x kurang dari 7, dan x lebih dari min 1. Kalau kita baca dari tengah. Berikut kita contohkan untuk yang B, yang lebih besar. Berarti penyelesaiannya di sini. Fx, atau di sini fx-nya 3x min 9, kurang dari min A. Jadi kurang dari 12. Kurang dari 12. Min 12, jadi kurang dari 12. Atau fx-nya lebih dari yang positif. Jadi fx-nya ini 3x min 9, jadi 3x min 9 lebih dari 12. Jadi kurang dari yang min, lebih besar dari yang plus. Oke, ini kita lanjutkan. Min 9 ke ruas kanan plus 9, min 12 plus 9, min 3. Jadi 3x kurang dari min 3. Kita ingin mendapatkan x, maka kita bagi dengan 3. Kita peroleh x kurang dari min 1. Atau, yang ini sekarang kita selesaikan. Min 9 pindah ke ruas kanan 9, 12 tambah 9, 21. Ini 3x lebih dari 21. Untuk mendapatkan x kita bagi 3 semua. Nah, penyelesaian untuk yang lebih besar adalah pakai atau. Jadi, guna penyelesaian x kurang dari min 1 atau x lebih dari 7. Inilah contoh untuk bentuk yang pertama. Tetapi, untuk bentuk yang pertama, selain dapat diselesaikan dengan sifat nilai mutlak seperti ini, tapi bisa juga dengan cara dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Karena di sini ruas kiri adalah nilai mutlak positif,
Sebelah kanan adalah sebuah bilangan positif, jadi boleh kita kuadratkan. Kita lihat caranya yang dikuadratkan. Nah, jadi boleh juga kita kuadratkan, ya. Nah, ini soal yang pertama tadi, tapi sekarang kita kuadratkan. 2x min 6 kita kuadratkan, 8 kita kuadratkan. 2x min 6 hasilnya adalah 4x kuadrat min 24x plus 36. 8 hasilnya 64. Nanti 64 pindahkan ke ruas kiri jadi min 64. Nah, ini jadi min 64, sehingga 36 kurang min 24 adalah min 28. Sehingga hasilnya 4x kuadrat min 24x min 28. 4 min 24 min 28 sama-sama bisa dibagi 4. Sehingga semuanya kita bagi 4. Ini menjadi x kuadrat, ini dibagi 4. Jadi min 6 bagi 4 jadi min 7. Karena bentuk kuadrat maka kita harus faktorkan. Ini adalah pemaktorannya. Kita cari pembuat 0. X min 7 supaya 0 X-nya adalah 7. X plus 1 supaya 0 maka X-nya adalah min 1. X sama dengan 7, X sama dengan min 1. Ini bukan penyelesaian pertidaksamaan ini. Kalau yang ini penyelesaian dari persamaan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini maka kita harus lanjutkan. Membuat dengan bantuan garis bilangan. Ada dua angka 7 dan min 1. Yang kecil min 1 letakkan sebelah kiri, yang besar letakkan sebelah kanan. Kemudian kita ingin mengetahui daerah-daerah ini, manakah daerah yang kurang dari 0 atau negatif, manakah daerah yang lebih dari 0 atau yang positif. Kita uji. Di sini ada daerah kurang dari min 1, ada daerah lebih dari 7, ada daerah min 1 dan 7. Untuk mempermudah ngitung, kita cari daerah yang ada nolnya. Jadi, untuk supaya mudah ngitung, walaupun prinsipnya daerah yang manapun boleh. Min 1 dan 7 berarti ini daerah yang ada nolnya yang tengah. Maka kita uji tengah, yang ini, yang ada nolnya. Karena kalau kita ambil 0, ini mudah ngitung. X kuadrat min 6x min 7 atau pakai yang ini juga boleh. Ya, yang sudah bentuk kuadrat. Kalau X-nya ganti 0, ini jadi 0, ini ganti 0, maka tinggal min 7. Berarti daerah yang tengah ini adalah min. Maka di sini kita tulis min. Bagaimanakah yang lain? Yang lain adalah lawannya. Ya, ini kita dapat min karena hasil pengujian. Jadi sini min berarti sini plus lawannya. Ini min berarti sini lawannya plus. Seperti itu. Kemudian ini kita pilih. Yang manakah jawabannya? Jawaban soal ini tergantung dari soalnya. Karena soalnya itu adalah kurang dari, kurang dari 0 itu kan negatif. Berarti kita cari yang negatif. Nah, daerah yang negatif ternyata yang tengah. Berarti penyelesaiannya antara min 1 dan 7. Gitu. Nah, seperti ini. Tapi kalau soalnya ini lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Karena lebih besar dari 0 positif. Jadi kalau soalnya ini lebih besar dari 0, maka jawabannya yang kiri dan yang kanan. Yaitu X kurang dari min 1 ke arah kiri, atau X lebih dari 7. Itu kalau soalnya lebih besar. Ya, ini. Jadi kalau soalnya lebih besar, ini kan soal sebenarnya sama, cuma tandanya beda. Berarti kita hanya memilih yang lebih besar. Karena nanti dikuadratkan jadi seperti ini ya. Jadi kurang dari 0 atau negatif. Maaf. Ini soal untuk lebih besar, 8 ya. Berarti nanti lebih besar dari 0. Maka kita pilih yang positif. Ini soalnya sebenarnya sama, cuma tandanya beda, lebih besar dari 8. Sehingga proses penyelesaiannya sama. Hanya pemilihan jawaban yang berbeda. Karena soalnya lebih besar dari 8 nanti dipindahkan ya. Jadi lebih besar dari 0, maka kita pilih yang positif. Ternyata yang positif adalah yang kiri itu kecil, atau kurang dari. Jadi jawabannya X kurang dari min 1. Dan yang positif bukan hanya ini, tapi ini yang kanan juga positif. Jadi jawabannya X lebih besar dari 7. Atau karena dia terpisah, kiri dan kanan. Ya. Bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang pertama, tadi ruas kanannya ini sebuah bilangan positif. Bentuk yang kedua, ini sama-sama nilai mutlak. Dan ada
bukan sebuah bilangan konstanta positif, tapi sama-sama fungsi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya dengan cara kita kuadratkan. Karena ini positif, jadi boleh kita kuadratkan. Nah ini, contoh. Nilai mutlak 2x-6 kurang dari x-8. Ini kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Nah, seperti ini kita kuadratkan. Maka hasilnya ini 2x-6 kita kuadratkan adalah, kemudian sebelum kita hitung ini kita pindahkan dulu ke kiri. Jadi min x-8 kuadrat. Ruas kanan jadi 0. Baru kita hitung. Ini. Nah ini dengan cara langsung kita faktor. Jadi ini 2x-6 ditambah x-8. Ya, ini ditambah ini. Dikali ini dikurang ini. Ya, jadi ditambah 2x-6 ya, 2x-6 ditambah x-8 dikali 2x-6 yang ini dikurang x-8. Jadi di sini kita langsung faktor. Karena kita mempunyai rumus kalau a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Ya, kalau mau dibalik boleh saja. A min B kali A plus B. Jadi ini angkanya sama, cuma tandanya beda, 1 plus 1 min. Sehingga ini 2x ditambah x. Ya, 3x min 6 min 8 min 14. 2x kurang x adalah x. Ini min. Jadi ini plus ya. Plus 8. Min 6 plus 8 jadi plus 2. Nah, ini hasil pemaktorannya. Sehingga dari sini kita peroleh pembuat nolnya. Ini 14/3. Ini pembuat nolnya min 2. Sama seperti tadi, kita harus minta bantuan garis bilangan. Yang kecil min 2 letakkan sebelah kiri, yang besar 14/3 letakkan sebelah kanan. Ya. Kemudian kita uji. Yang mudah tadi saya katakan pilihlah yang ada nolnya, walaupun menguji dengan angka lain boleh. Ini min 2 ini plus ya, berarti yang ada nolnya yang tengah ini. Sehingga kita hitung yang tengah ini tandanya apa, plus atau min. Kita dari sini. Ya. Maka kalau kita ambil 0, ini kan 3 kali 0 kurang 14, ini 0 tambah 2. Ini 3 kali 0, 0 kurang 14, 14, 0 tambah 2 itu 2. Min kali plus 2, min 28. Jadi tandanya min yang tengah ini. Ya. Yang lain berarti lawannya, ini min, ini plus, ini plus. Ya. Berikutnya kita harus memilih yang manakah yang diminta soal. Ternyata yang diminta soal itu kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti yang tengah. Berarti X-nya nanti di tengah. Ya, karena ini. Nah ini. Ya, karena mengapa kita pilih yang negatif? Karena soalnya mintanya yang kurang dari 0 negatif. Kalau soalnya lebih dari 0 positif, berarti minta yang positif. Jadi jawabannya adalah HP-nya min 2 kurang dari X kurang dari 14/3. Kemudian cara perhitungan ini ada juga teknik perhitungan yang kita jabarkan dulu ya. Tidak difaktorkan dulu. Jadi ini dijabarkan dulu. 4x kuadrat min 2 4x plus 36. Ini dijabarkan dulu nih. Habis dijabarkan, ruas ini pindahkan ke ruas kiri. Nah ini x kuadrat jadi min x kuadrat. Ini min 24 memang. Min 16 pindah jadi plus. Ini 64 jadi min 4. Jadi ini 4x kuadrat kurang x kuadrat jadi 3x kuadrat. Min 24 plus 16 min 8. 36 min 4 min 28. Nah ini yang kita faktorkan. Nah pemaktorannya seperti ini ya. Maka dari sini ini menghasilkan pemaktoran yang sama. Cuma bedanya di sini langsung difaktor. Yang 1 plus 1 min, kalau di sini tidak difaktor dulu tapi dijabarkan dulu. Selanjutnya penyelesaian sama, pembuat 0. Ini. Kemudian uji tanda, kita cari yang ada nolnya supaya mudah ya, seperti itu. Nah, kalau nanti soalnya ini lebih dari, cara penyelesaiannya sama. Cuma bedanya kalau lebih dari nanti yang kita pilih yang positif. Jadi kalau soalnya lebih dari, nanti jawabannya yang positif. Ternyata ini sebelah kiri. Berarti X kurang dari min 2 atau X lebih dari 14/3. Pakai atau karena terpisah. Ya. Masih bentuk kedua.
sekarang seperti ini ya, ini kita kuadratkan ya, kuadratkan. Kalau tadi kan kita ambil yang A nih, soalnya kurang dari ya. Sekarang kita yang kedua ini untuk bagian yang B, soal lebih dari. Caranya sama, dikuadratkan ya, terus pindahkan yang ini ke kiri. Kalau kita mau langsung faktor ya, langsung faktor 4x-1 plus 3x-6 dikali 4x-1 plus 3x-6 ya, ini yang satu plus, yang satu min, bilangannya sama, tandanya lebih besar. 4x plus 3x 7x, min 1 min 6 min 7. Nah ini 4x kurang 3x x. Nah ini hati-hati ya, min sama min 6 nya dihitung dulu, ini jadi plus 6, min 1 plus 6 jadi 5. Nah inilah hasil pemfaktorannya. Kemudian kita cari pembuat 0. Ternyata di sini pembuat 0-nya adalah x sama dengan 1, di sini x sama dengan min 5. Kita buat garis seperti tadi. Nah, yang kecil min 5 taruh sebelah kiri, yang plus yang besar lebih besar taruh sebelah kanan. Nah, ini min 5 yang kecil, ini satu yang lebih besar selalu sebelah kanan ya. Yang kecil selalu sebelah kiri, yang besar selalu sebelah kanan. Kita uji yang mana? Kebetulan di sini yang ada nolnya yang tengah, jadi kita uji yang tengah lagi ya. Ini kita uji, ini 7 kali 0 kurang 7, 0 tambah 5, jadi ini min 7 kali plus 5, min 35, jadi yang tengah ini tandanya min, yang lain adalah lawannya, yaitu plus. Lalu lah, karena di sini yang diminta ada lebih dari, berarti kita tidak milih yang min. Lebih dari 0 itu kan positif, berarti kita pilih yang positif. Di sini kebetulan yang positif sebelah kiri, atau yang positif sebelah kanan. Jadi jawabannya sebelah kiri lebih kecil, berarti ya x lebih kecil dari min 5 atau x lebih besar dari 1. Nah, itulah penyelesaiannya. Jadi kenapa kita pilih yang positif? Karena soalnya itu lebih dari. Kalau tadi soalnya kurang dari, maka kita pilih yang min. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Kalau ini mau dijabarkan dulu boleh. Dikuadratkan, pindahkan ke ruas kiri, terus baru difaktorkan, akan menghasilkan yang sama. Kalau ini kita faktorkan dulu, kalau ini kita jabarkan dulu. Sekarang bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang pertama tadi sebelah kanannya sebuah bilangan positif yaitu A. Bentuk yang kedua sebelah kanannya nilai mutlak juga. Nah, bentuk yang ketiga sekarang sebelah kanan adalah sebuah fungsi yang tidak ada nilai mutlak. Untuk soal seperti ini tidak dianjurkan untuk dikuadratkan, karena yang kanannya ini bisa positif, bisa negatif. Maka cara penyelesaiannya ini sebenarnya cara penyelesaian sama seperti bentuk yang pertama. Ya. Nah, jadi di sini fx kurang dari 3x, maka nanti fx lebih dari min 3x. Kita buat fx lebih dari yang min dan fx kurang dari yang plus. Kalau dia lebih besar, fx kurang dari yang min atau fx lebih dari yang plus. Kita ambil contoh. Nah, 2x min 6 kurang dari x min 8, dari yang ini. Ya, kurang nih, kurang. Berarti 2x min 6 kurang dari x min 8 atau 2x min 6 lebih dari, ini jadi min, yang ini fx lebih dari min. Jadi 2x min 6 fx-nya lebih dari yang min dx. Dan ini dan ya. Yang pertama ini dan fx-nya itu kurang dari yang positif, berarti sama. Ini kita selesaikan kedua-duanya. Kita selesaikan. Min 8-nya kita buang kurung, min kali x, min kali min 8 plus 8. Ini hati-hati. Min kali min 8 jadi plus 8. Min x-nya pindahkan ke ruas kiri nanti jadi plus. Min 6-nya pindahkan ke sebelah kanan jadi plus 6. Ini 2x jadi 3x, ini jadi 14. Sehingga x lebih dari 14/3. Dan ini kita hitung sekarang yang plus ya. Ini x pindah ke kiri min x, min 6 pindah ke kanan plus 6. 2x kurang x 1x, min 8 tambah 6 jadi min 2. Di sini x kurang dari min 2.
Tapi di sini adalah dan. Apa itu maksudnya dan? Jawaban harus memenuhi kedua-duanya. Kalau kita pakai grafik tadi garis, maka garisnya harus ada dua. Lain dengan yang tadi itu pakai atau. Nah, dan itu dalam matematik disebut irisan. Jadi X lebih dari 14/3 dan X kurang dari min 2. Dari sini saja sebenarnya bisa kita berpikir, adakah bilangan yang lebih besar dari 14/3 dan sekaligus harus kurang dari min 2. Nah, akan lebih mudah kita buat garis yang kecil ini min 2 sebelah kiri, 14/3 sebelah kanan. X lebih dari 14 berarti ini ke kanan. X kurang dari min 2 berarti ini ke kiri. Ya. Nah, di sini jelas tidak ada yang memenuhi kedua-duanya. Ya. Jadi grafiknya ini sendiri-sendiri masing-masing. Jadi tidak ada irisan, berarti jawabannya himpunan kosong. Ya. Kalau ini garisnya ada dua jawaban, baru itu merupakan irisan. Kemudian sekarang kita ambil contoh yang kurang dari. Oh, ini masih kurang dari. Kita coba. Nah, ini ya masih kurang dari. Fx lebih dari min. Nah, ini kita hitung, sudah dihitung ini. Ya, ini min masuk min 2x, min 7. Min 2x pindah ke sebelah kanan jadi plus 2x, 3x plus 2x 5x. Min 2x tadi ke kiri. Min 2 ke kanan jadi plus 2, min 7 plus 2 itu min 5. 5x lebih dari min 5, kita bagi 5, berarti x lebih dari min 1. Ya. Dan, jadi untuk soal yang lebih kecil ini dan, nah ini yang fx kurang dari yang positif. Fx-nya ini 3x min 2 kurang dari yang positif ini. Kalau positif berarti sama. Ya. 2x pindah ke kiri jadi min 2x, 3x min 2x 1x. Min 2 pindah ke kanan, 2 plus 7 adalah 9. Jadi x kurang dari 9. Adakah bilangan yang lebih dari min 1 kurang dari 9? Harus memenuhi kedua-duanya. Nah, kita buat garis bilangan lebih mudah. Ini min 1 taruh di sini, ini 9 taruh di sini. Ya. X lebih dari min 1 berarti ke kanan karena lebih. Nah, ini jawaban untuk yang ini. Sekarang ini X kurang dari 9 berarti ke kiri karena kurang. Nah, di sini ada yang memenuhi dua jawaban, yaitu dari min 1 sampai 9. Yang sininya nggak ada. Berarti jawabannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 9. Karena di sini ada yang dua garis ya, yang dua garis. Dan itu irisan yang memenuhi keduanya. Jadi yang memenuhi jawaban ini dan jawaban ini. Atau kalau di grafik itu yang ada dua garis. Berarti yang ada dua garis itu dari min 1 sampai 9. Berarti ini HP-nya. Ya. Nah sekarang yang lebih besar. Kalau lebih besarnya atau. Berarti yang jawabannya nggak harus 2. Ya. Kalau atau itu berarti jawabannya nggak harus 2. Pokoknya yang ada garisnya. Nah di sini lebih besar berarti fx lebih kecil dari min. Nah ini. Atau fx lebih dari yang plus. Ini minnya jangan lupa min 4x min kali min 5 plus 5. Min 4 pindah ke kiri jadi plus 4x jadi 7x. Min 9 ke kanan jadi 9. 5 plus 9 14. Sama-sama kita bagi 7. X kurang dari 2. Atau ya kalau lebih besar ini atau 3x min 9 lebih dari 4x min 5. Karena yang positif berarti sama. 4x pindah ke kiri jadi min 4x. 3x min 4x min 1x min 9. Pindah ke kanan jadi plus 9. 9 kurang 5 4 jadi min x kurang dari 4. Karena ini min supaya plus maka ini kita bagi min 1. Ini kita bagi min 1 x jadi x. 4 dibagi min 1 min 4. Nah kalau kita bagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Kalau dia lebih besar, dia lebih kecil. Kalau lebih kecil, lebih besar. Tapi di sini membaginya dengan bilangan positif, yaitu 7. Tanda tidak berubah. Jadi ini berubah karena kita bagi dengan min 1. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, X lebih dari, X kurang dari 2. X kurang dari ke kiri. X kurang dari min 4 ke kiri. Karena ini pakai atau, jadi jawabannya itu yang penting ada garisnya. Yang penting ada garisnya.
Berarti jawabannya adalah kalau kita pakai yang min 4, nanti yang ini nggak ikut. Ya, nggak ikut yang ini. Yang X kurang dari 2. Kalau kita pakai X kurang dari 2, maka X min 4-nya sudah ikut. Berarti kita pakai adalah X kurang dari 2. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Diulangi lagi kalau belum paham atau ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.